dalam pengertian yang mungkin di Islam juga. Bagaimana menggambarkan Allah yang dikatakan zat, dan utusan dari Allah itu langsung adalah malaikatnya Jibril. Utusan manusia adalah banyak ya, ada Musa, ada Daud, ada Isa, ada Muhammad, kan gitu kan. Kan ada 3 itu. Bahkan saya mengambilkan bicara Tritunggal itu mungkin hampir sama menurut saya ya, ini dengan kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu dapat dibedakan. 1 kalimat pertama menceritakan tentang ketuhanan, yang kedua berbicara tentang utusan. Itu dapat dibedakan. Tetapi dalam logik ke agama Islam, itu tidak dapat dipisahkan satu saja kan, harus sekali dua diucapkan. Artinya dalam pengertian dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan, itu sudah dapat dimengerti dalam 2 kalimat syahadat. Mungkin kalau saya pikir ini tidak ada lagi mempertanyakan kenapa orang Kristen itu mempunyai pengertian Tritunggal. Ketiga yang esa dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau keraguan-keraguan yang Juma katakan tadi, ada kehidupan pribadi, memang kami mengatakan tiga pribadi, satu hakikat. Hakikatnya apa? Allah. Kan itu. Silakan. Oke, baik. Nah, gini. Oke, kita sepakat di sini. Kita sepakat. Tapi di ujung pernyataan saudara saya itu kita berbeda. Karena Anda mengatakan satu hakikat. Padahal di dalam pengakuan Yesus, nih lagi-lagi nih. Pengakuan Yesus. Sama seperti di Al-Quran. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia bahwa sembahlah aku, Tuhankanlah aku, selain daripada Allah. Nah, Isa alaihissalam mengatakan, Subhanaka maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sama ketika kita melihat di dalam Yohanes 5, nomor 42, di situ juga Yesus mengatakan hal yang sama. Bahwasanya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Artinya, yang hakikat tadi, bukan dia yang datang menjadi manusia. Berarti salah, keliru kalau dikatakan satu hakikat 3 pribadi. Karena ternyata sang hakikat satu ini menjadi manusia bukan dia. Kenapa? Manusia ini mengaku aku datang bukan atas kehendakku. Aku datang bukan kehendakku atas kehendakku. Sekiranya Yesus dan Bapa itu satu hakikat, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Tapi diakui aku datang bukan atas kehendakku. Artinya, mohon maaf ya, kita harus jujur mengakui Yesus menyatakan dirinya tidak sehakikat dengan Bapa. Seperti itu, saudara saya. Silakan. Itu pengertian kamu sudah Tritunggal. Jadi kehendak itu hanya satu, itu yang berasal dari Bapa. Itu benar. Akan dikatakan firman itu keluar dari Bapa. Roh Kudus pun keluar dari Bapa. Karena yang punya kehendak ini, itu yang dikatakan berasal dari sumber. Jadi nggak salah yang kamu sampaikan tadi, bahwa memang berasal dari Bapa. Dan dia datang ke dunia ini, waktu dikatakan Yohanes 1 ayat 14, firman itu mengambil rupa manusia dan tinggal diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya. Kata kemuliaan ini kemuliaan mana? Kemuliaan dari kehendak Bapa itu. Bapa kemuliaan itu mencerminkan sesuatu yang berasal dari Bapa. Kalau orang bilang katakan cahaya, silakan, terang, silakan. Tetapi yang pengertian dasarnya, dia berasal dari surga. Satu-satunya utusan dari surga itu hanya Yesus, firman. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak yang duduk di pangkuan Allah, dialah yang menyatakannya. Menyatakan apa? Kemuliaan itu, kehendak Bapa itu. Apa kehendak Bapa itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kekristenan itu, dia harus melihat dari tali merahnya. Kenapa ada kejadian seperti ini? Itu telah dinyatakan di sebelumnya. Maka kami mengenal perjanjian lama adalah perjanjian yang dinyatakan oleh Allah, yaitu kejadian 3 ayat 15, dari keturunan mula yang akan meremukkan kepala ular. Yang meremukkan kepala ular di keturunan ini yang diceritakan terus menerus nih. Siapakah dia? Itu yang dinyatakan Yohanes 1 ayat 14, firman yang mengambil rupa manusia. Seperti itu, bro. Jadi sekarang kami masuk ke perjanjian baru nih. Di perjanjian baru ini apa yang kami tunggu? Perjanjian bahwa Yesus itu telah ke surga, dia menyediakan tempat untuk kami, dan dia datang untuk 2 kali untuk mengangkat kami semua. Itulah yang dijanjikan yang kami tunggu-tunggu. Jadi ada sesuatu narasi atau tali merahnya, sehingga kami melihat bahwa apa yang dibuatkannya itu, apa yang dikehendakinya itu, apa yang diperintahkannya itu, apa yang ditetapkan itu telah terbukti.
Ini yang terbukti dari perjanjian lama di perjanjian baru, bahwa anak manusia itu telah datang. Dari mana buktinya? Waktu Yesus itu mati di kayu salib, manusianya, dia turun dalam kerajaan maut kan? Dan dia kalahkan kerajaan maut. Apa buktinya dia bisa kalahkan kerajaan maut? Nah, dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan, apakah dia langsung ke surga? Tidak. Dia menyatakan 40 hari lamanya di antara murid-muridnya, bahwa dia hidup. Jadi kalau ditanya, apa dasarnya kami orang Kristen itu bisa percaya pada Yesus? Karena dia telah mengalahkan maut. Itu dasarnya. Kok begitu? Iya, karena dia menggenapi apa yang dikatakan, yang ditetapkan Tuhan pada Kejadian 3 ayat 15. Jadi kalau sekarang dia telah mengalahkan maut, apakah kita manusia ini masih menjadi hamba maut atau menjadi hambanya Kristus? Maka yang seringkali dikatakan hamba Kristus. Ya kami harus memihak kepada yang menang, yang telah mengalahkan maut itu. Jadi kalau memang secara narasi, kenapa kami percaya Yesus? Karena dialah satu-satunya yang bangkit dari kematian. Artinya dia telah mengalahkan kematian. Kenapa saya selalu berkata ada kematian dan kebangkitan? Karena itulah dasar. Orang mati, kalau tidak bangkit-bangkit berarti dia tidak mengalahkan maut. Dia berada dalam kuasa maut. Itu harus diperhatikan. Itu saja. Oke, baik saudaraku. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim itu jelas ya, saya harus berpijak kepada Quran nih, karena saya berbicara tentang oknum yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi dan rasul terakhir bagi Bani Israel. Diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran bahwa Nabi Isa atau manusia yang suci ini ketika datang kepada Bani Israel, dia diberitakan berasal dari firman, berasal dari roh Allah, kan gitu. Artinya bahwasanya dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang berasal, punya asal, itu pasti ciptaan. Ali Imran ayat 45. Bahkan di hadits kami, hadits sahih, Nabi Isa alaihissalam itu jelas dikatakan sebagai Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan juga firman Allah. Itu hadis riwayat Anas ibnu Malik. Tapi apakah kemudian roh Allah itu adalah Allah, firman Allah itu adalah Allah? Tidak. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saya masuk ke dalam kajian Quran itu terlalu jauh. Kita lihat dalam kitab saudara aja dulu. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya benar Al-Quran dengan mengatakan Isa dari roh Allah, dari kalimat Allah. Ternyata memang Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, pada dirinya ada roh Allah. Yesus, roh Allah dia. Lalu apakah kemudian dia Tuhan? Tidak. Kenapa dia mati? Lalu kemudian dia bangkit. Karena itu tadi, Yohanes 5 nomor 26, Yesus memang memiliki kehidupannya sendiri. Makanya setinggi apapun level pendidikan teman-teman Kristen, kalau ditanya siapa yang mati, apakah Tuhan? Tidak, manusianya. Sebenarnya manusia yang mati ini karena memang memiliki kehidupannya sendiri. Sementara sang Bapa, sang firman, sang Tuhan, itu tidak mati dia, kekal. Makanya cara untuk mendamaikan hati, muncullah konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Padahal sebenarnya itu keliru. Yesus itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan. Dia punya kehidupannya sendiri, dalil penguatnya ada. Yohanes 5 nomor 26. Dan kehidupan Yesus adalah kehidupan yang dikaruniakan. Muncul kemudian teman-teman Kristen saya, ya, di abad sekarang, sejak dari Romawi, Yunani ke Barat sampai sekarang, muncul mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ada orang Farisi yang mengajarkan itu. Siapa? Paulus. Apa yang diajarkan? Roma 14:9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali. Coba. Yesus mati, hidup kembali. Untuk apa? Supaya Yesus menjadi Tuhan. Dalilnya ada. Kalau sekarang teman Kristen mempertuhankan, karena memang dia mati untuk menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan dia menjadi Tuhan? Paulus. Kepada siapa Paulus mengajarkan ini? Romawi, Yunani, sampai ke Indonesia. Tapi beranikah Paulus mengajarkan ini kepada Yahudi? Nggak berani. Makanya tidak ditemukan surat-surat Paulus itu untuk Yahudi. Semua untuk non-Yahudi. Aku adalah rasul untuk non-Yahudi. Itu pengakuan Paulus sendiri. Nah, kemudian kita melihat di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ini ada seruan di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini seruan kepada kaum Israel.
bahwa Allah telah membuat Yesus. Theos di sini maksudnya ya, Bapak. Bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Yang tadinya mati, sudah pasti bukan Tuhan. Tapi ternyata setelah bangkit dia, dijadikan menjadi Tuhan. Nah, inilah yang kedatangan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ansalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nathira. Di situ ada kata, wahai Nabi Muhammad, aku utus engkau sebagai pembawa peringatan. Nah, pembawa peringatan artinya memperingatkan kepada kita semua bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan. Dan itu juga Yesus katakan, aku hidup kekal itu dua, saudara. Yang tadi yang kita bahas, syahadat Allah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ternyata Yesus pun melakukan demikian. Hidup kekal itu, kan yang kita cari teman Kristenku, yang saudara cari itu kan hidup kekal, bukan kematian kekal. Yesus memberikan resep kunci. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti sama seperti ajaran kami Islam. Nah, saya kira begitu. Ini edukasi, sahabat-sahabat, bukan kalam menang. Ini cuma edukasi. Silakan. Oke, saya ganti ya. Jadi begini, bro. Justru saya pun tidak percaya dengan Allahnya Anda. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada ajarannya Musa, ya dikatakan di Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain. Oke. Nah, sementara kalau merujuk kepada Al-Quran di KS 10 ayat 90, di sana ada pengakuan yang sama bahwa Firaun mengakui bahwa Allah yang diimani adalah Allahnya orang Israel. Oke. Nah, tiba-tiba di KS 27 ayat 91 berubah lagi ilah itu atau Allah itu menjadi apa? Allahnya orang Mekah. Oke, nah, sedangkan kalau di kekristenan, bro, itu sangat jelas. Kenapa kami menuhankan Yesus? Di Matius 28 ayat 18, jelas dikatakan sana apa? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Oke, nah sekarang kita bicara yang nyata, yang fakta atau yang bisa dilihat, yaitu Yesus atau firman menjadi manusia. Nah, kalau Anda merujuk kepada Al-Hadid ayat 3, ya di sana jelas dikatakan yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin. Nah, sekarang justru ini yang harus kalian cari tahu. Apa ini yang zahir? Yaitu Tuhan yang nyata. Sedangkan yang batin itu yang tidak kelihatan. Jadi bisa saya artikan bahwa di dalam kekristenan yang nyata itu, yang disebut zahir itu adalah Yesus. Nah, sekarang Islam, saya mau tanya. Di kalian kemanakan ini Tuhan kalian yang zahir ini? Ya, ini ada di Al-Hadid ayat 3. Di mana Tuhan kalian yang nyata itu? Karena jelas dikatakan awal, yang akhir, yang zahir dan batin. Tuhan kalian yang nyata itu di mana? Coba nanti jelaskan. Sebelum saya merujuk nanti kepada Isa, siapa Isa itu sesungguhnya. Ya. Silakan Bang Story kalau ada mau ditambah. Ya, dilanjut tadi aku terputus Bang Zuma. Oke, baik saudaraku. Ya, jadi kita edukasi aja ya. Kita jangan kemudian naik pitam ya. Santai kita ya. Nah, saudara membawa data Al-Hadid ayat 3. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru. Jadi di sini ada alif lam. Bukan awal dan akhir, tapi yang awal dan yang akhir. Yesus hanya alfa omega, awal akhir. Tidak ada kata yang maha awal, yang maha akhir. Kunci di situ. Nah, kemudian ketika dikatakan dia maha akhir awal, artinya yang maha awal itu tidak ada yang mengawali. Tidak ada yang mengawali. Tidak ada sesuatu hakikat yang mengawali sebelum dia. Nggak ada. Artinya dia tidak berawal. Yang maha awal. Al-awwalu. Bukan awal. Akulah alfa dan omega. Akulah awal dan akhir. Tapi itu nanti kita akan bahas. Betulkah demikian Yesus itu? Kemudian yang akhir. Artinya tidak ada yang setelah dia. Nggak ada hakikat setelah dia. Nggak ada. Dia kekal. Qadim. Yang zahir, artinya yang zahir itu adalah nyata, wujud dia. Dia ada, mustahil nggak ada. Meskipun indera kita tidak mampu melihat karena keterbatasan. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat. Suaranya kau tidak bisa dengarkan. Itu jelas itu. Tetapi dia ada, dia zahir. Dia batin, artinya dia gaib. Dia mengetahui segala aspek yang ada. Itu yang dimaksud.
Nah, kemudian ketika saudara berbicara mengenai konsep Tuhan, apakah Tuhannya Islam, Tuhannya Nabi Musa itu sama? Al-Quranul Karim menjelaskan, wahal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang kisah Musa? Ini jelas ini. Isra'ana faqala li ahlihil kuthu inni anastu nara. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang diceritakan kemudian? Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'laik, innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Nah, sedangkan Al-Quran menjelaskan ketika bercerita tentang Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam itu juga adalah Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Indonesia, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya alam semesta, Rabbus samawati wal ar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. Kenapa ada kata Mekah? Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang jahiliyah memiliki sembahan-sembahan per kabilah-kabilah. Setiap wilayah memiliki Tuhan. Wilayah ini Tuhannya beda. Wilayah ini Tuhannya beda. Maka Allah datang mengatakan satu Tuhan. Seluruh jazirah Arab itu Tuhannya cuma satu. Apa itu? Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketiga ya, sebelum Anda ambil alih. Di dalam kitab saudara diterangkan, ketika Yesus itu Anda katakan Tuhan, jelas sekali Yesus itu tidak bisa kemudian dikatakan adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tadi di awal kita sudah melihat dia memiliki kehidupannya sendiri. Memiliki kehidupannya sendiri. Kalau di dalam Matius 28 yang Anda bawa, Matius 28 ini yang Anda uraikan kemudian, baca nomor 18-nya, nomor 19-nya, nomor 20-nya. Jangan berhenti cuma di data nomor nomor 18-nya. Kita lihat apa yang diperintahkan oleh Yesus di sana. Meskipun para pakar Bible mengatakan hanya sampai data 15. Tapi nggak apa-apa. Di situ diterangkan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Oke. Kenapa dia diberi kuasa? Kenapa diberi kuasa? Karena dia bukan Tuhan. Dia wakil Tuhan. Yohanes 7 nomor 26. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia, Yohanes 5 nomor 27, karena dia adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, pantas dia diberi kuasa. Sebagai penerima kuasa, jelas dia bukan Tuhan. Kan jelas itu. Kemudian ingat saudaraku, di kitab saudara jelas sekali diterangkan 1 Korintus 15:24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan Bapa. Akan tiba masanya Yesus akan menyerahkan kembali kuasa itu. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi Yesus diberi kuasa karena dia wakil, dia duta. Makanya di Islam itu dia adalah manusia yang berasal dari firman, manusia yang berasal dari kalimat, manusia yang berasal dari roh Allah. Dan itu sama dengan Yohanes 3 nomor 34. Semua utusan Tuhan diberi roh Allah. Tidak ada masalah di sana. Yang bermasalah Anda, saudara, karena mempertuhankan utusan Tuhan. Silakan. Oke. Boleh saya kan? Oke. Silakan Bang, silakan Bang. Jadi gini Bang Suma, kalau yang saya bilang tadi kan, Yesus itu punya murid. Jadi pengajaran yang kami dapat itu dari murid-muridnya. Apakah itu salah? Tidak. Karena Matius 26 ayat 1 mengatakan, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, Yesus itu mengajar siapa? Bukan orang Arab, bukan. Tetapi murid-murid. Jadi inilah dasarnya. Terus dia katakan kepada Petrus, pada batu karang inilah aku membangun jemaatku, gerejaku. Ini harus dimengerti juga. Dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Ini harus dimengerti bahwa pengajaran Yesus itu bukan berdasarkan istilahnya bukan ke negeri Arab seperti kamu bilang tadi. Jadi orang Arab tahu dari mana? Bahkan pertanyaan dasar aku seperti ini sebenarnya kan. Kalau memang ini dasar berpikiran ya. Memang kalau abad ke-7 itu memang berasal dari Allah yang dikatakan saat itu sesuai dengan cerita orang Muslim. Saya bertanya-tanya kan. Pertama yang saya tanyakan, kenapa pertama itu yang dikatakan menerima itu adalah Muhammad. Agama Muhammadnya apa ya dalam waktu dia menerima wahyu itu? Lucu kan? Dia tidak diceritakan agamanya apa. Terus dikatakan dia memerintahkan sunat.
Apakah dia disunat? Orang yang memberitakan sunat wajib ini bersunat. Terus dia diceritakan lagi ada dia menikah dengan seorang janda bernama Siti Khadijah. Pakai agama apa dia nikahkan? Kalau Siti Khadijah itu Nasrani, ini saya pun nggak ngerti Nasrani ini apa, apakah Kristen atau bukan. Nah ini yang seringkali menjadi ambigu dalam yang saya mendengar dari keterangan-keterangan teman-teman Muslim ya. Tidak satu pun yang saya dapat relevansi yang sangat-sangat mendasar bahwa yang diceritakan bahwa Allah itu berfirman kepada Muhammad yang gimana Muhammadnya? Apakah Muhammad ini adalah kenabian? Terus katanya si apa ya? Ada yang pernah melihat kenabian Muhammad berdasarkan tonjolan yang ada di belakangnya. Kenabian yang versi apa? Menurut Al-Quran kah atau menurut kitab orang itu? Kalau kitab misalnya itu adalah orang Novel menilai kenabian Muhammad, berarti dia pakai kitab apa menilai kenabian Muhammad? Jadi yang membangunkan saya itu sebenarnya di situ. Kok bisa ya cerita narasi tentang Muhammad sendiri yang tidak ada di Alkitab, tidak dapat diceritakan oleh teman-teman Muslim. Tetapi yang ada di Alkitab kami, itu kalian dapat ceritakan dengan luar biasa. Saya bersyukur bahwa Alkitab itu memang menjadi satu pandangan orang dalam merubah akal budi pekerti menjadi lebih baik. Dan di situ ada keselamatan juga. Terserah dia mau menerima atau tidak. Karena kata Tuhan, yang kepercaya kepada dia yang akan diselamatkan gitu. Terus yang menjadi narasi yang sedikit agak ini, waktu dikatakan ada hukum iman Islam itu ketiga, percaya kepada kitab-kitab suci. Terus saya tanya kan, apa kitab sucinya? Ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus yang 3 itu mana? Ini yang sampai sekarang nggak menjadi misteri bagi saya. Dari mana Muhammad tahu? Berarti Muhammad tahu, baginda Nabi tahu dari Jibril. Jibril tahu dari mana? Dari Allah yang menyampaikan. Pertanyaannya, kenapa itu tidak ada? Disuruh percaya kepada kita sebelumnya. Terus kalian percaya pakai dasar apa? Ini yang saya bilang tadi. Bahkan tadi ada teman mengatakan di room sebelah baru tadi pagi. Dia bilang seperti ini. Sebenarnya Taurat, Zabur dengan Injil itu dirangkum di Al-Quran. Apa benar seperti itu pengertiannya? Ini yang seringkali Bang Zuma perhatikan bahwa banyak sekali yang belum saya pernah mendapat satu kepastian dari Anda dan teman-teman Anda tentang siapa Muhammad ini dan apa ajarannya. Sementara kalau kamu bandingkan Yesus dengan Isa, kita sudah, kalau kami pribadi mengatakan memang berbeda. Tetapi kalau kalian mengimani ya silakan. Karena pun cerita narasi dari Allah abad ke-7 ini, Allah negeri Mekah ini, itu berbeda. Terus kamu katakan Tuhan negeri Mekah, itu disebutkan Tuhan negeri Mekah. Dasarnya kamu bilang, kamu lebarkan lagi. Ini yang saya bilang tadi. Itu tidak tertulis di Al-Quran, tetapi tertulis yang di Al-Quran Tuhan negeri Mekah. Tapi kamu lebih pintar daripada yang menyampaikan, saya nggak ngerti juga. Wacana ini yang harus diperhatikan. Bagaimana kita bicara satu pendidikan atau pembelajaran seperti kamu bilang tadi, jika cuma narasi-narasi yang tidak pernah memperkuat iman Islam sendiri, hanya merongrong yang ada di iman orang lain. Nah, yang merongrong ini pun kami lihat dari dada bicaranya yang disampaikan sama sekali berbeda dengan iman kami. Ini yang menjadi seringkali saya melihat apa yang mau kita diskusikan coba. Saya tidak melihat jawaban yang relevan. Bahkan kemarin waktu Micen mengatakan 10 perintah Allah itu ada di Al-Quran, ada di Al-Quran. Ya, suaranya di mute, kenapa tuh? Ya, silakan ditambah ya Kak Hakim Adil. Ya, jadi begini ya. Kalau memang menurut Juma bahwa Tuhannya orang Israel sama dengan Tuhannya orang Arab, maka pertanyaan saya nanti tolong dijawab. Berarti bolehkah kita bersahadat menggunakan nama YHWH diganti dengan Allah SWT itu? Boleh nggak? Ya itu nanti tolong dijawab. Kalau kamu rujukannya selalu sama. Kemudian yang kedua bro, saya tertarik ya, kamu di sini mulai jujur ya, di mana kamu mengatakan bahwa jahir itu, ya menurut Al-Hadid ayat 3 yang awal dan yang akhir itu, ketika saya narasikan, kalian harus mencari siapa wujud Tuhan kalian yang nyata ini. Dan puji Tuhan, kamu mengakui bahwa yang jahir itu adalah wujud yang nyata. Oke? Nah sekarang saya akan coba membantu Anda untuk menemukan siapa Tuhan yang nyata dalam Islam itu. Oke? Kalau merujuk Al-Maidah 110, ingat, Al-Maidah 110, kita sama-sama sepakat dan narasimu juga mengatakan bahwa hanya Allah yang menciptakan. Oke, tetapi di Al-Maidah 110 justru Isa pun bisa menciptakan. Berarti ada 2 penciptaan di sana. Berarti ada Tuhan di sana. Ya, karena bicara penciptaan. Oke? Dan poin yang kedua, di sana dikatakan bahwa Isa adalah Rohul Kudus.
Pertanyaan saya, tolong nanti Anda jawab. Tunjukkan kepada saya di mana di ayat Al-Quran jika Rohul Kudus itu diciptakan. Oke? Di mana di ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Rohul Kudus itu diciptakan. Nah, terus yang ketiga, ini tertulis di An-Nisa 171. Saya bacakan sedikit. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Saya ulang. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oke? Maka apakah menurut kamu ini tidak menjadi bagian plagiat ketika saya bacakan di Matius 24 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oke? Jadi pertanyaan saya tolong Anda jawab. Satu, bolehkah apabila bersyahadat menggantikan nama Allah SWT dengan YHWH atas nama Tuhannya Israel? Dan yang kedua, tunjukkan kepada saya karena Isa diciptakan karena Isa adalah Rohul Kudus, tunjukkan kepada saya dalil Al-Quran kalau Rohul Kudus itu diciptakan. Karena kita sepakat, ya, kalau yang diciptakan itu adalah ciptaan. Maka saya akan sepakat bila Anda menemukan ada ayat Quran yang menyatakan bahwa Rohul Kudus diciptakan, bahwa ada ayat Quran yang mengatakan bahwa Roh Allah itu diciptakan. Silakan. Oke. Oke, baik. Jadi saya ambil dari yang terakhir ya. Di dalam Al-Quran jelas sekali diterangkan dalam surah As-Sajdah ayat 4. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Roh, malaikat, itu jelas menempati langit dan bumi. Berarti dia adalah ciptaan. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan Tuhannya umat Islam, boleh enggak kita bersyahadat menggunakan istilah yang ada di dalam agama orang Yahudi? Jelas sekali bahwasanya justru orang Yahudi itu diseru oleh Allah untuk kemudian meninggalkan ajaran setelah yang datang setelah Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan Al-Quran. Itu perintah. Maka ketika kemudian Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, perintah Allah kemudian mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Al-Quran. Diterangkan ya halal kitab, kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Diperintahkan wahai ahli kitab, yahdi bihillah manittaba' ridwanahu subulan salam. Dengan kitab itulah Al-Quran Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya. Maka perintahnya, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Seruannya adalah agar Yahudi ikut kepada Islam, bukan Islam yang ikut kepada mereka. Berarti mereka harus bersyahadat dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau dikatakan, apakah Anda beriman kepada Tuhannya orang Yahudi selama yang dia sembah itu adalah hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, maka selama itu juga Tuhan kami sama. Yang bermasalah sekarang adalah, apakah Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi itu sama? Apakah Yahudi menyembah Yesus, sementara Kristen menyembah Yesus? Samakah Tuhan mereka? Tidak. Itu jelas. Anda mencoba melihat kuman di seberang lautan, gajah di mata Anda nggak lihat. Apakah Yahudi hari ini menyembah Yesus? Tidak. Apakah Yahudi hari ini menyembah esensi yang maha suci lagi maha tinggi? Yes, menyembah. Makanya orang Yahudi kalau mau sholat, tidak ada sinagoge, mereka masuk ke masjid sholat. Apakah mereka berani masuk ke dalam gereja? Tidak. Karena mereka menyadari Tuhannya Kristen dan Tuhannya mereka itu berbeda. Satu berhala, satu adalah pencipta. Itu yang kedua. Yang ketiga, sorry terlalu banyak poinnya, saya lupa ya, yang saya ingat saja. Tentang Yesus mengajar Petrus di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Keliru besar. Yang diajarkan Petrus itu bukan Kristen. Jemaat-jemaat Yesus itu adalah orang-orang bersunat. Orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sedangkan Kristen ini muncul di Antioquia. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti jemaat yang didirikan oleh Paulus
oleh Petrus adalah jemaat orang-orang suci, orang-orang yang berkhitan, orang-orang yang tidak menajiskan dirinya. Ingat, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci. Apakah mungkin Petrus mendirikan jamaah, mendirikan rumah ibadah, isinya orang-orang yang najis? Enggak mungkin. Sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Tidak mungkin jemaatnya Petrus adalah orang-orang kafir. Mohon maaf. Yang keempat, ya, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW disunat atau tidak. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran menjelaskan, andai saja Anda sedikit aja membuka hati. Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ini berbicara tentang bapa dari para nabi. Nabi Ibrahim, Abraham alaihissalam. Perintahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar mengikuti ajarannya. Coba Anda renungkan, apakah sunat itu salah satu ajaran daripada Abraham? Yes. Perintahnya ikuti ajaran Abraham, berarti sunat. Ada tidak Anda temukan di dalam literasi apapun, pembenci-pembenci Islam misalnya, atau link apapun misalnya, begitu sahabat-sahabatnya masuk Islam, mereka disunat? Gak ada. Kenapa? Keturunan Abraham, dalam hal ini Nabi Ismail, semuanya bersunat. Makanya tidak ada tradisi Yahudi dan Islam bahwa begitu dia mu'alaf, maka dia kemudian disunat. Usia 80, usia 70, usia... Enggak ada. Kenapa? Karena mereka itu sudah bersunat dari kecil. Tidak ada lagi tradisi yang dikatakan mereka bersyahadat. Begitu perang, ada orang-orang Yahudi, Nasrani dikala, maka mereka masuk Islam, disunat pada saat itu. Tidak. Kenapa? Orang Islam seperti sahabat-sahabatnya dan para tabi'id dan tabi'in, itu semua sudah sunat. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 17. Aku akan melakukan perjanjian yang kekal terhadap engkau Abraham, kepada keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun. Apa itu? Sunat. Anak pertama yang melakukan sunat, orang kedua yang melakukan sunat setelah Abraham, Nabi Ismail. Maka keturunannya sudah pasti bersunat. Yang bermasalah ini Anda. Anda dari mana kok nggak diwajibkan sunat? Malah dilarang. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini ajaran dari mana sebenarnya Kristen ini? Ya, saya kira begitu sementara ya, teman-teman. Saya terlalu banyak poin, tadi saya lupa yang 4 poin itu aja yang saya ingat. Silakan. Ya. Iya, jadi begini ya. Tadi awal Anda mengatakan, sepakat, bahwa Tuhannya orang Israel itu sama dengan Tuhan orang Islam. Oke? Kemudian Anda mendadak mengatakan bahwa Anda tidak berani mengakui itu sama, bahkan Anda menimpalinya dengan mengatakan demikian. Tetapi untuk meninggalkan ajaran setelah datangnya Al-Quran. Ini kontradiksi pernyataan Anda. Ya, ini sangat kontradiksi. Terus yang kedua, Anda tidak menjawab dan Anda tidak berani mampu menunjukkan mana ayat Quran yang menyatakan Rohul Kudus itu diciptakan. Anda tidak berani. Kalau Anda berani menunjukkan sama saya, akan saya buka di sini. Ya, nanti saya tunggu lagi. Kemudian begini, bro. Kalau Anda mengatakan bahwa untuk meninggalkan ajaran sebelumnya karena setelah datangnya Al-Quran, maka Anda menampar surah Al-Maidah ayat 46. Di mana di sana dikatakan sangat jelas bahwa Taurat Injil itu adalah cahaya kebenaran. Ini sangat kontradiksi. Bahkan Anda ini sangat menampar pernyataan daripada Al-Maidah 46 itu. Ya, dan kemudian seandainya Anda mengetahui, ya, ketika Anda mengatakan meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya setelah datangnya Al-Quran, apakah Anda tahu bahwa di zaman Daud pun ada hadis mengatakan bahwa Daud pun sudah membaca Al-Quran? Tolong nanti Anda cek. Di zaman Daud pun Daud sudah membaca Al-Quran. Sementara pernyataan Anda mengatakan di zaman Muhammadlah turun Al-Quran sehingga harus meninggalkan ajaran-ajaran sebelumnya. Ini sangat kontradiksi, bro. Ya, saya akan tunggu nanti ayat tentang Rohul Kudus itu yang diciptakan. Kemudian begini, masalah tentang Tuhan Yesus, ya kan? Firman menjadi manusia. Maka ajaran Kristen itu, Bapa atau Allah sang sumber itu, ya bagi kami sangat konsekuen. Dia tidak merubah pernyataan dia. Karena jelas di dalam Kejadian dikatakan tidak ada satupun yang mampu melihat sang sumber itu atau Bapa itu atau Allah itu. Oke? Tetapi dengan turunnya firman menjadi manusia,
Inilah yang menjadi Tuhan yang nyata, yang tadi saya maksudkan kepada Anda, agar Anda mencari tahu Tuhan nyata di dalam Islam di Al-Hadid ayat 3. Dan Anda pun sudah membuat pernyataan bahwa Jahir itu adalah Tuhan yang nyata dan